Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Suryati, mahasiswa Junior 12 dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang manajemen choking. Manajemen choking atau tersedak adalah tersumbatnya saluran napas secara total maupun secara sebagian atau parsial yang diakibatkan dari makanan, cairan, atau benda yang tersangkut di tenggorokan atau batang tenggorokan. Untuk penyebabnya itu sendiri bisa karena memakan makanan yang terlalu besar, kemudian tidak dikunyah dengan baik, makan sambil berjalan, kemudian makan sambil berbicara, meminum alkohol sebelum makan, dan juga bermain-main dengan makanan. Untuk tanda-tandanya sebagian besar adalah ketidakmampuan untuk berbicara atau bernapas, kemudian bunyi yang melengking, kemudian batuk tanpa bersuara, kulit, bibir, dan kuku menjadi biru, kemudian kulit yang memerah dan berubah menjadi pucat atau kebiru-biruan, dan hilangnya kesadaran. Di sini tanda yang mengalami penyumbatan saluran napas parsial adalah mendengur atau suara mendeguk dari tenggorokan, kemudian bibir atau daun telinga dan lidah menjadi biru, dan kesulitan bernapas dengan normal. Pertolongan pertama untuk pasien yang tersedak, jika korban masih bisa batuk, maka korban tersebut diupayakan untuk terus batuk. Cara sederhananya adalah dengan teknik yang harus dicoba, yaitu reaksi dari naluriah. Kemudian jika kesulitan bernapas, tanya dulu apakah tersedak atau bukan. Jika tersedak, maka kemampuan bicara atau kesulitan untuk batuk, barulah kita akan menolongnya. Pada pasien dewasa ada yang namanya bantuan abdominal thrust atau teknik manuver, yaitu 5 hentakan perut jika pasiennya itu memang tersedak. Yang pertama, pasiennya itu harus ditanya dulu, kemudian disuruh berdiri. Bila pasiennya sadar, maka kita berdiri di belakang pasien, kemudian melingkarkan kedua lengan dengan cara di pinggang korban, kemudian hempelkan tangan di bagian atas. Bu, apakah ibu tersedak? Mau saya bantu? Untuk yang pertama, kita posisikan pasien berdiri. Jika pasiennya sadar, ibu coba kakinya dibuka selebar bahu, kemudian kaki kita dimasukkan di tengah. Ibu tangannya di bawah aja ya. Nah, untuk tangan penolong disimpan di bagian tengah antara pusat dan kemudian kepalkan tangan penolong, dan yang satu tangan yang di bawah itu tangan yang lebih dominan atau lebih kuat. Kemudian untuk yang satu lagi memegang kepalan tangan dan jempolnya diarahkan ke bawah. Kemudian hentakan ke atas selama 5 hentakan. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana Bu, masih terasa ini tersedaknya? Sudah agak enakan. Jika tidak ada respon yang baik, maka lakukan lagi. Hal itu dilakukan sambil menunggu resusitasi jantung paru yang dilakukan oleh kompeten. Jika kita memang merasa kompeten, maka kita dapat melakukannya. Bila korban tidak sadarkan diri, maka untuk penanganannya adalah chest round yang dilakukan hentakan pada dada. Jika kita kesulitan untuk melingkarkan kedua lengan kita pada pinggang pada pinggang korban dari belakang, maka kita bisa menggunakan hentakan dada dari depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.